Ketika suara rakyat diwakilkan dan dimandatkan kepada elit sebagai aktor dalam institusi pemerintahan negara. Logika dasar demokrasi meniscayakan suara elit politik itu sama sebangun dengan kehendak rakyat. Apakah elit di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain dalam dirinya menjelma kehendak rakyat? Bukan kehendak dirinya, apalagi kehendak pihak lain yang merugikan rakyat. Disahkannya sejumlah kebijakan maupun undang-undang yang ditentang dan merugikan rakyat menunjukkan bukti suara dan kehendak rakyat dicederai serta disalahgunakan oleh para wakil dan mandataris rakyat. Praktik demokrasi berbeda antara keharusan, das sollen, dan kenyataan, das sein. Hidup rakyat dibuat merana oleh para mandataris dan wakilnya. Rakyat yang terrepresentasi dalam kelompok buruh atau pekerja, petani, nelayan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kelompok marginal, dan mayoritas yang dikenal wong cilik dalam kenyataan sering terabaikan dan menjadi korban kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan negara. Atas nama rakyat merugikan rakyat. Demokrasi dari rahim rakyat melahirkan balada kisah sedih bagi rakyat. Malin kundang demokrasi berbuat durhaka kepada ibu yang melahirkannya. Namun, para elit negeri tidak merasakan ironi. Ketika aspirasi rakyat disuarakan, elit dengan piawai mengingkari, rakyat yang mana? Setiap kebijakan dan undang-undang yang merugikan rakyat pun diklaim atas nama rakyat. Lahir sikap bebal politik dan arogansi kuasa. Bila para elit di eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berkehendak meski ditentang rakyat, maka tidak ada yang dapat mencegah dan menghentikan. Seng ada lawan. Suara Tuhan pun tak didengar, bak kafilah berlalu di gurun keruhanianan gersang. Shumum bukmun, umyun fahum layar jiun, Quran Surat Al-Baqarah, 17. Mereka tuli, bisu, dan buta hatinya, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Demokrasi sebaik apapun konsepnya, akhirnya melahirkan praktik-praktik politik yang anti-demokrasi. Inilah ironi dunia demokrasi Indonesia saat ini. Para mandataris dan wakil rakyat mengingkari suara rakyat atas nama rakyat, dengan bebal dan angkuh kuasa. Kita teringat drama ketatanegaraan pada awal reformasi. Ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, yang ingin diakhiri ialah kekuasaan mutlak, khususnya eksekutif. Kini, yang terjadi adalah absolutisme kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus dalam jalinan politik oligarki yang angkuh diri.